Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 3, apa kabarnya dengan kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat di dalam belajar. Adik-adik, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3, pertumbuhan hewan. Pembelajaran 1. Baiklah adik-adik, mari kita awali pembelajaran kita kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tonton terus ya videonya hingga akhir. Subtema 3, pertumbuhan hewan. Adik-adik, pernahkah kamu melihat ayam bertelur? Ya, mungkin di antara kalian ada yang pernah, ada juga yang belum. Nah, telur ayam menetas, kemudian keluarlah anak ayam. Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Ayam betina dewasa menghasilkan telur kembali dan seterusnya. Ayam dan hewan lainnya juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, mari kita pelajari pertumbuhan hewan dan faktor yang mempengaruhi. Ayo mengamati adik-adik. Nah, di sini ada gambar ayam ya. Kemudian di sini juga ada gambar telur ayam. Lalu telur ayamnya menetas menjadi anak ayam dan menjadi dewasa atau ayam dewasa. Adik-adik, ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan bernapas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk, mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Setiap hari ayam diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Nah, ini namanya ayam mengalami pertumbuhan. Berdasarkan bacaan di atas, dapatkah kamu menemukan contoh hewan lain yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ayam? Ada yang tahu? Ya, di antaranya adalah ini apa adik-adik? Bebek ya. Ini adalah, ada yang tahu? Ya, ini adalah angsa. Dan yang ini adalah entok. Ini pasti kalian tahu semua. Ini apa? Ya, burung ya. Nah, hewan-hewan ini memiliki kesamaan dengan ayam ya. Kesamaannya itu adalah 1. Tubuh ditutupi oleh bulu. 2. Memiliki organ mulut yang disebut paruh ya, ada paruhnya ya. Kemudian yang ketiga, memiliki organ berupa sepasang sayap. Kemudian berkembang biak dengan bertelur atau ovipar, berdiri dengan 2 kaki. Kemudian yang keenam, memiliki 4 ruas jari pada masing-masing kaki yang dilengkapi kuku yang tajam. Nah, adik-adik, tuliskan semua perubahan yang terjadi pada ayam sesuai dengan gambar di depan. Namun sebelumnya perhatikan penjelasan berikut ini.
Ayam merupakan salah satu hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Perubahan pada ayam berawal dari telur hingga menjadi ayam dewasa. Pertumbuhan dan perkembangan ayam dipengaruhi oleh makanan, minuman, dan juga suhu udara. Nah, adik-adik, terdapat 4 perubahan ayam, yaitu telur, anak ayam yang menetas dari telur, anak ayam, dan ayam dewasa. Ya, seperti pada gambar berikut ini ya. Telur, anak ayam yang menetas dari telurnya ya, setelah dirami oleh induknya. Yang ini, kemudian ini anak ayam beberapa hari setelah menetas. Nah, lama-kelamaan akan menjadi ayam dewasa. Ya, adik-adik, setelah ayam itu bertelur, maka selama waktu 3 minggu atau 21 hari, induk ayam mengerami telurnya dalam suhu udara yang hangat. Jadi kalau udaranya dingin, telur ayamnya biasanya perkembangannya tidak bagus ya. Ada yang tidak menghasilkan anak ayam, jadi tidak menetas telurnya. Setelah 21 hari, telur itu menetas menjadi anak ayam yang masih lemah dan memiliki bulu-bulu halus. Ukurannya kecil mungil yang menyerupai induknya. Lama-kelamaan bulu-bulunya berubah menjadi bulu seperti induknya. Ya, tidak halus lagi. Waktu awalnya kan halus bulu-bulunya, kemudian agak besar, agak keras ya bulunya. Kemudian ayam betina akan menjadi seperti induk betina, begitupun dengan ayam jantan. Selanjutnya, ayam akan berkembang biak lagi dengan cara bertelur. Faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ayam? Nah, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ayam ada 2 adik-adik, yaitu faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari keturunannya. Jadi kalau induknya itu bentuk tubuhnya besar, maka akan menghasilkan anak-anak ayam yang besar juga ya nantinya. Kemudian yang kedua, faktor eksternal berupa gizi makanan dan minuman, kondisi lingkungan seperti suhu udara ya. Kemudian ada juga faktor penghambat adik-adik seperti adanya virus, bakteri, dan penyakit lainnya. Adik-adik, apakah kamu memelihara ayam atau hewan lainnya di rumah? Ya, jika iya, ceritakan ciri-cirinya di depan teman-temanmu. Ya, kalian bisa mencoba berlatih ya, menceritakan ciri-ciri hewan yang kalian pelihara. Misalnya ciri-ciri ayam seperti apa ya. Kemudian kalau memelihara kucing, ciri-cirinya apa, begitu ya. Kalian pasti bisa. Pernahkah kamu mengamati gambar hias bermotif hewan? Ya, cobalah membuat gambar hias bermotif hewan yang kamu sukai. Sebelum menggambar hias bermotif hewan, berlatihlah terlebih dahulu menggambar berbagai garis seperti contoh berikut. Nah, adik-adik perhatikan pula contoh gambar induk dan anak ayam. Nah, cobalah adik-adik berlatih mengikuti contoh garis yang ada ya. Misalnya yang ini adalah garis
vertikal atau garis tegak lurus ya. Nah, kalian coba di sini ya, di kertas kosong. Kemudian ini adalah garis horizontal atau garis mendatar ya. Kalian coba membuatnya atau berlatih menulisnya di kertas yang kosong. Nah, ini adalah garis lengkung ya. Kalian coba menuliskannya ya, berlatih di kertas kosong. Adik-adik, setelah kalian tadi berlatih menuliskan garis vertikal, horizontal, dan lengkung, coba kalian lakukan ini ya, langkah-langkah membuat gambar hias bermotif hewan. Nah, pertama kali adalah membuat lingkaran. Ya, di sini nanti akan menjadi badannya hewan ya, badannya ayam. Nah, kemudian kalian tambahkan lehernya ya, tambahkan lehernya. Kemudian di sini kalian juga bisa tambahkan kepala dan kaki ya. Kemudian yang itu setelah kepala dan kaki kalian tambahkan sayapnya ya. Kemudian sempurnakan kakinya dan di atasnya itu ada apa ya namanya? Jengger ya. Iya. Kemudian kalian sempurnakan lagi, ada matanya, ada ekornya ya. Nah, setelah itu kalian bisa mewarnainya. Nah, ini adalah langkah-langkah membuat gambar hias hewan atau ayam dewasa. Nah, ini adalah langkah untuk membuat anak ayamnya. Ya, sama lingkaran terlebih dahulu. Kemudian ada matanya, mulutnya, kemudian ditambah badannya, ada sayapnya, ada kakinya. Ya, kemudian nah seperti ini ya. Jadi dirapihkan. Nah, kalian bisa membuat bentuk ayam yang seperti ini atau seperti ini dan seperti ini. Nah, perhatikan cara menggambar hias dengan motif hewan. Gambarlah hiasan dengan garis dan bidang sesuai dengan daya ciptamu. Gambarlah pada tempat yang sudah disediakan berikut. Nah, adik-adik boleh seperti ini ya gambarnya, atau kalau kalian mempunyai gambar yang lain, silahkan kalian gambar seperti yang sudah Ibu jelaskan langkah-langkahnya ya. Nah, selanjutnya di sini ada soal cerita. Udin memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Udin adalah 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Ya, 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Kedua ayam betina peliharaan Udin bertelur. Ya, keduanya bertelur. Masing-masing ayam betina bertelur 10 butir. Jadi ada 2 ayam betina, masing-masing bertelur 10 ya. Setelah 21 hari, telur ayam Udin menetas menjadi anak ayam. Udin menyimpan anak ayamnya pada 2 kandang yang berbeda. Nah, ini ya, tadi ada 2 ayam kan? Nah, 2 ayam betina itu bertelur, masing-masing telurnya ada 10. Kemudian oleh Udin diberi kandang ya, diberi kandang. Di sini ada kandang pertama berisi 10 ekor anak ayam. Kemudian kandang yang kedua juga 10 ekor anak ayam.
Nah, berapa banyak anak ayam Udin semuanya? Nah, adik-adik, perhatikan jawabannya. Di sini ada 2 kandang ayam ya, yang berisi 10 ayam. Yang ini 10 ayam, yang ini juga 10 ayam. Jadi kalau ditambah 10 ditambah 10 ada 20 ya, 20 ekor anak ayam. Nah, ini bisa ditulis dalam bentuk perkalian adik-adik. Karena di sini bilangannya sama, yaitu 10 ya. Jadi di sini 10-nya ada 2. Perkaliannya menjadi 2 kali 10 sama dengan 20. Penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama disebut perkalian. Ya, contohnya ini penjumlahan 10 ditambah 10. Ya, angkanya sama, 10. Nah, 10-nya ada 2. Ya, berarti 10 ditambah 10 sama dengan 20. Nah, ini bisa dibuat perkalian ya, karena angkanya sama. Maka 2 kali 10 ya, 10-nya ada 2 jadi 2 kali 10 sama dengan 20. Nah, coba perhatikan contoh soal berikut ini. Jika Udin memiliki 3 buah kandang yang berisi masing-masing 12 ekor ayam. Ya, di sini angkanya sama, 12 ya. Sini 12 ekor, di sini juga 12, ini 12. Maka ini bisa ditambahkan 12 ditambah 12 ditambah 12 sama dengan 36 ya. Nah, karena di sini angkanya sama, maka bisa ditulis dalam bentuk perkalian ya. 12-nya ada 3, berarti 3 kali 12 sama dengan 36. Cara lain menyelesaikan soal tersebut seperti berikut. Nah, di sini 12 itu sama dengan 10 ditambah 2 ya. Kemudian kalikan masing-masing bilangan 10 dan 2 dengan 3, lalu jumlahkan hasilnya. Ya, bilangan 10 tadi dikalikan dengan 3, jadi 3 kali 10 sama dengan 30. Kemudian yang 2-nya dikalikan juga dengan 3, jadi 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi 30 ditambah 6. Ya, ditambah dari bilangan yang paling belakang atau satuan ya. Jadi 0 ditambah 6 itu sama dengan 6. Kemudian 3-nya turun. Jadi hasilnya 36. Cobalah berlatih soal perkalian. Ikuti contoh untuk menyelesaikannya. Ya, adik-adik, kalian lihat contohnya ya. Di sini ada 4 kandang. Masing-masing kandang berisi 15 ekor anak ayam. Di sini juga sama 15. Di sini juga sama ya 15, semuanya sama 15. Jadi ada 15 ekor ayam pada masing-masing kandang. Ya, 15 ditambah 15 ditambah 15 ditambah 15 sama dengan 60 ya. Jadi semuanya ada 60 ekor anak ayam. Nah, karena ini angkanya sama berulang ya, jadi ditulis dalam perkalian. Bisa dibuat perkalian ya adik-adik. Ya, perkaliannya adalah 4 kali 15. Mengapa 4? Karena 15-nya ada 4. Jadi 4 kali 15. Itu sama dengan 60. Nah, sekarang yang ini 15 sama dengan titik-titik ditambah titik-titik. Ya, berapa? Ya, betul.
Betul, 10 ditambah 5. Nah, sekarang kalikan masing-masing bilangan dengan angka 4. Ya, kalikan masing-masing bilangan dengan angka 4. Bilangannya adalah 10 dan 5. Jadi 4 kali 10 sama dengan 40. Kemudian 4 kali 5 sama dengan 20. Kemudian ditambah. Ya, jadi dikalikan dulu bilangan 10 dan 5, kemudian ditambah. Nah, cara menambahnya dari belakang. Berarti 0 ditambah 0 itu sama dengan 0. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi 60. Nah, dalam perkalian dua bilangan berlaku sifat pertukaran. Misalnya, ya, 2 kali 3. Nah, di sini kata kuncinya yang depan ya, 2 kali. Berarti 3-nya ada 2. Ya, misalnya 2 kali 3, berarti 3-nya ada 2. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Jadi, penjumlahan berulang dari angka yang sama, yaitu 3 ya. Kemudian di sini 3 kali 2. Nah, kata kuncinya yang depan ya, 3 kali. Berarti 2-nya ada 3 ya. 3 kali 2 itu sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2. Ada 3 ya, 2-nya sama dengan 6. Jadi 2 kali 3 itu sama dengan 3 kali 2. Jadi sama ya, mempunyai sifat pertukaran. Jadi walaupun dibolak-balik, hasilnya tetap sama. Nah, contoh lain adalah yang ini, 5 kali 4. Berarti 4-nya 5 kali ya. 4 ditambah 4. Nah, ini 5 kali 4. 4 ditambah 4, ditambah 4, ditambah 4, ditambah 4 sebanyak 5 kali ya. Itu sama dengan 20. Atau bisa ditukar posisinya ya. Jadi kalau tadi kan 5-nya di depan, 5 kali 4. Sekarang 4-nya di depan. 4 kali 5. Perhatikan yang Ibu lingkari. 4 kali. Berarti 5-nya ada 4. Ya, ada 4 kali ditambah ya. Jadi 4 kali 5 itu sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sebanyak 4 kali ya, sama dengan 20. Jadi 5 kali 4 itu sama dengan 4 kali 5 ya. 5 kali 4 kan 20, 4 kali 5 juga 20, jadi sama. Untuk menyelesaikan perkalian bilangan yang besar, perhatikan contoh berikut ini. 2 kali 210, itu kan 210 ditambah 210 ya. Nah, sifat pertukaran perkalian itu kan 2 kali 210 itu sama dengan hasilnya dengan 210 kali 2. Ya, ini sifat pertukaran perkalian. Ya, perhatikan. Yang ini 210 itu kalau kita uraikan, 2-nya adalah 200, 1-nya adalah 10, kemudian di sini ada satuannya 0, itu 0 ya. Jadi 200 ditambah 10 ditambah 0. Nah, dikalikan masing-masing bilangan dengan angka 2. Karena tadi kan 210 kali 2 ya. Maka bilangan 210 dan 0-nya dikalikan 2.
Jadi 2 kali 200 sama dengan 400. 2 kali 10 sama dengan 20. 2 kali 0 itu sama dengan 0. Kemudian, nah, 0 ditambah 0 itu sama dengan 0 ya. Hasil perkalian tadi ditambah ya adik-adik, mulai dari angka yang belakang atau yang satuan. Ya, 0 tambah 0 tambah 0 itu sama dengan 0. Kemudian 0 ditambah 2. Ya, sama dengan 2. Kemudian 4-nya turun. Ya, jadi 420. Nah, kalau tadi kan cara yang panjang ya. Cara yang panjang diuraikan dulu, panjang sekali. Nah, ini cara yang pendeknya, cara yang cepatnya. 210 kali 2. Iya, dikali ya. Nah, ini 2 dikalikan seluruh angkanya. Seluruh angkanya yaitu dikalikan 0, dikalikan 1, dikalikan 2. Jadi mengalikannya dari belakang ya. Ya, dari sini. 0 kali 2. Berapapun bilangannya, jika dikalikan dengan 0, hasilnya akan 0. Jadi 0 kali 2 itu sama dengan 0. Kemudian 1 kali 2 ya. Itu sama dengan 2. Nah, kemudian 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya 420. Jadi semua angka dikalikan dengan 2. Syaratnya harus dari belakang terlebih dahulu. Kalau di contoh ini dari 0, 0 kali 2, kemudian 1 kali 2, lalu sampai paling depan itu 2 kali 2. Jadi hasilnya 420. Nah, sekarang selesaikan soal perkalian berikut sesuai contoh. Ya, kita buat cara cepat ya. 110 kali 4. Kita langsung saja di sini. 0 kali 4 itu 0. Kemudian 1 kali 4, 4. 1 kali 4 itu sama dengan 4. Jadi hasilnya 440. Selanjutnya 330 kali 3. Nah, seperti tadi ya adik-adik, dimulai dengan angka yang paling belakang yaitu 0 kali 3 sama dengan 0. 3 kali 3 ya, yang tengah angka 3-nya sama dengan 9. Kemudian yang depannya 3 kali 3 itu sama dengan 9. Jadi hasilnya 990. Ya, sekarang yang ini 220 kali 4. 0 kali 4 berapa? Ya, 0. Kemudian 2 kali 4 berapa? 8. Nah, 2 yang depan dikalikan 4 sama dengan 8. Jadi hasilnya adalah 880. Nah, adik-adik, di sini ada kegiatan bersama orang tua. Orang tua menceritakan pengalaman kepada siswa mengenai hewan yang dikenal. Baik adik-adik, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk kali ini. Terima kasih kalian sudah menonton videonya. Juga saya ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang telah mendampingi adik-adik di dalam belajar melalui video pembelajaran ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.